Rumah tanggaku hancur karena ibu mertua dan adik ipar. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dua tahun yang lalu, saat aku melangkahkan kaki ke pelaminan bersama Mas Indra, hatiku dipenuhi dengan cinta dan harapan yang menggebu. Kami menikah di tengah suasana bahagia, disaksikan oleh keluarga dan sahabat. Di saat itu, aku yakin bahwa pernikahan kami akan menjadi perjalanan indah, penuh cinta dan kebahagiaan. Meski aku tahu bahwa aku akan tinggal bersama keluarga Mas Indra, aku berusaha untuk ikhlas. Aku memutuskan tinggal bersama ibu Mas Indra, Bu Lastri, yang sudah menjanda sejak 3 tahun yang lalu. Ada juga Reni, adik perempuan Mas Indra, yang saat itu masih kuliah di semester ketiganya. Meskipun tinggal satu atap dengan keluarga suami, bukanlah pilihanku. Aku menganggap ini sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai seorang istri dan menantu. Aku yang tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, aku berpikir tidak ada salahnya untuk membantu ibu mertua dan adik ipar di rumah. Semua nampak biasa saja pada awalnya, seolah-olah ini adalah awal dari kebersamaan yang penuh harmoni. Aku sendiri masih bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan telekomunikasi, sebuah posisi yang aku raih selama bertahun-tahun bekerja keras. Gajiku cukup besar untuk menopang kehidupan kami, bahkan lebih besar dibandingkan dengan gaji Mas Indra yang bekerja sebagai pengawas produksi di sebuah pabrik sepatu. Tapi aku tak pernah memandang rendah Mas Indra. Bagiku, penghasilan bukanlah tolak ukur kebahagiaan dalam pernikahan. Aku merasa kami adalah keluarga yang saling melengkapi. Aku percaya bahwa dengan cinta, kesabaran, dan pengertian, kami bisa melewati segala tantangan. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Setiap pagi, aku memang yang selalu bangun lebih dulu. Aku mengawali hari dengan sholat subuh dan berzikir yang menjadikan rutinitasku. Setelahnya, aku akan menyiapkan sarapan untuk Mas Indra, Ibu dan Reni, memastikan segala kebutuhan suamiku terpenuhi sebelum ia berangkat bekerja. Namun berbeda dengan diriku yang selalu bangun pagi, Bu Lastri dan Reni lebih sering tidur hingga siang hari. Awalnya aku berpikir mungkin karena mereka lelah atau tidak terbiasa bangun subuh, tapi ternyata aku salah. Suatu pagi aku memberanikan diri untuk membangunkan mereka untuk sholat subuh, berharap mereka bisa meluangkan waktu sejenak untuk beribadah. Namun yang aku dapatkan justru kemarahan Bu Lastri dan Reni. "Kamu ini kok so alim banget sih, Siva? Ini rumah kami. Kamu gak usah ngatur-ngatur kami buat sholat," seru Bu Lastri dengan nada sinis. Sejak saat itu, aku tak lagi mengganggu mereka. Bagiku kewajibanku hanyalah mengingatkan. Selebihnya adalah tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa dengan ritme yang aneh ini. Setiap hari aku bangun lebih awal, menjalankan semua kewajiban rumah tangga. Setelah bekerja seharian, aku kembali ke rumah dan seringkali disambut dengan tugas-tugas tambahan dari ibu mertua dan Reni. Meski Reni hanya kuliah dan sering berada di rumah, dia hampir tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Bahkan dia terlihat lebih sering bersantai di ruang tamu, menghabiskan waktu dengan ponselnya. Sementara itu Bu Lastri lebih sering menghabiskan waktu dengan beristirahat atau memanggilku untuk disuruh-suruh. Dalam hati aku mulai merasa seperti pembantu di rumah ini, padahal aku juga memiliki pekerjaan yang cukup menguras energi di luar. Semakin lama, aku merasa ada ketimpangan yang sangat jelas. Aku yang bekerja keras, namun tetap harus menanggung sebagian besar tanggung jawab rumah tangga. Sementara Reni justru jarang melakukan apapun di rumah, dan Bu Lastri malah tidak segan-segan meminta bantuanku daripada menyuruh Reni. Bahkan Mas Indra pun justru tak pernah peduli padaku. Setiap kali aku berusaha untuk berbicara dengan Mas Indra tentang perlakuan keluarganya, dia selalu memihak ibunya. Aku tak pernah mendapatkan perhatian darinya. Bahkan di mata Mas Indra,
Semua yang aku lakukan hanya keluhan yang tak berarti. Kamu ini jangan terlalu perhitungan lah. Mereka juga kan keluargamu sekarang, katanya suatu malam ketika aku mencoba membicarakan beban yang aku rasakan. Aku terdiam, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu ini tidak adil. Mas Indra mungkin tidak sepenuhnya mengerti beban yang aku rasakan. Dengan gaji yang lebih kecil dariku, dia nampak kesulitan menyeimbangkan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Setiap bulan, dia hanya memberikan jatah 1 juta untuk kebutuhan rumah tangga kami. Aku tak pernah mengeluh, meskipun sebenarnya itu tidak cukup untuk memenuhi semua pengeluaran. Aku pikir sebagai seorang istri yang baik, aku harus menerima dan melengkapi apa yang kurang. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa bahwa pengorbananku terlalu banyak. Keluarga Mas Indra, terutama Bu Lastri dan Reni, nampak semakin nyaman menyuruh-nyuruhku, seolah-olah aku adalah pembantu di rumah mereka. Di kantor, sahabatku Dewi selalu menjadi tempatku melarikan diri dari kesulitan yang aku rasakan di rumah. Sejak kuliah, Dewi dan aku sudah sangat dekat. Kami saling memahami tanpa harus berbicara panjang lebar. Dia tahu ketika aku sedang senang, dan dia lebih tahu ketika aku sedang gelisah. Setelah menikah dengan Mas Indra, kami tetap menjaga komunikasi kami, meskipun aku jarang punya waktu untuk bertemu secara langsung kecuali di kantor. Tapi untuk saat ini, aku semakin sering membutuhkan Dewi, terutama untuk berbagi cerita tentang betapa sulitnya situasi di rumahku. Di suatu pagi di kantor, tepat saat jam istirahat makan siang, aku duduk bersama Dewi di pantry. Wajahku pasti terlihat muram ketika Dewi langsung menatapku penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek banget, Fa. Ada apa sih?" tanyanya sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Wi," kataku sambil mencoba tersenyum tipis. "Udah, kamu ceritain aja semuanya. Aku siap dengerin kok," Dewi menjawab dengan nada tenang, seperti biasanya. Itulah yang selalu aku sukai dari Dewi. Dia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan dan memberikan saran yang tepat. "Jadi gini, Wi, kadang aku merasa seperti pembantu di rumah ibu mertuaku. Aku bekerja dari pagi hingga sore, terus pulang tapi masih harus ngurus rumah, masak, nyuci. Sementara ibu dan adik iparku, ya mereka cuma duduk-duduk santai," keluhku dengan nada frustasi. "Aku sudah capek, Wi." Dewi menatapku lekat-lekat, memperlihatkan raut wajah prihatin yang mendalam. "Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Fa. Kamu harus berani mengambil langkah tegas. Kalau enggak, mereka bakal terus memperlakukan kamu kayak gitu." "Iya, Wi. Aku tahu kok. Aku sudah coba. Aku sudah sering ngobrol sama Mas Indra. Tapi ya gitu deh. Dia selalu membela ibunya. Katanya, aku nggak boleh perhitungan sama keluarganya," balasku dengan suara serak, menahan tangis yang semakin sulit kukontrol. "Indra itu seharusnya mengerti. Kamu juga punya batas kesabaran juga sih, Fa. Jangan sampai kamu jadi korban di rumahmu sendiri," tegas Dewi. "Aku ngerti meskipun kamu cinta sama Mas Indra, tapi jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu karena pernikahan yang gak sehat ini." Aku terdiam, merenungkan kata-kata Dewi. Sejak menikah aku memang berusaha keras untuk menjadi istri yang patuh. Di keluargaku, ibuku selalu mengajarkan bahwa tugas istri adalah mengabdi pada suami dan keluarganya. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan rumah tangga bergantung pada pengorbanan seorang istri. Tapi sekarang, aku mulai meragukan apakah pengorbananku sudah melewati batas yang seharusnya. "Syifa, kalau mereka nggak berubah, kamu harus punya rencana. Jangan biarkan diri kamu terlalu bergantung pada Mas Indra atau keluarganya. Kamu harus mulai menyisihkan uang dari gajimu sendiri, buat jaga-jaga kalau nanti kamu butuh," kata-kata Dewi menarik perhatianku kembali. Aku tertegun mendengar saran Dewi. "Maksud kamu gimana, Wi? Aku seolah-olah bersiap untuk pisah gitu?" tanyaku sedikit tergagap.
Pikiran itu sebenarnya sudah lama terlintas di benakku, namun aku selalu berusaha menepisnya. Aku masih mencintai Mas Indra, dan meskipun aku kecewa dengan keluarganya, aku tidak pernah membayangkan harus pergi dari hidup mereka. Bukan itu maksudku, Fa. Tapi kamu harus mempersiapkan diri saja. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau memang Mas Indra gak bisa membelamu, kalau keluarganya gak menghargai kamu, kamu setidaknya punya pilihan. Kamu gak akan terjebak di situasi ini selamanya, kata Dewi dengan suara lembut namun tegas. Aku terdiam, mencerna saran Dewi dengan saksama. Mungkin ada benarnya. Selama ini aku terlalu bergantung pada Mas Indra dan situasi di rumah. Padahal, aku tahu bahwa aku adalah wanita yang mandiri. Aku bekerja, menghasilkan uang, dan mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Tetapi entah bagaimana, dalam pernikahan ini, aku merasa diriku perlahan terkikis, seolah-olah aku tidak punya kendali atas kehidupanku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempertimbangkan serius nasihat Dewi. Setiap kali menerima gaji, aku mulai menyisihkan sebagian kecil ke dalam tabungan pribadiku, tanpa sepengetahuan Mas Indra. Awalnya aku merasa bersalah, seolah-olah aku mempersiapkan sesuatu yang buruk. Tapi semakin lama, rasa bersalah itu hilang. Yang ada hanyalah perasaan lega. Setidaknya aku punya sesuatu yang bisa aku andalkan jika keadaan menjadi semakin sulit. Setiap minggu, aku dan Dewi semakin sering berbincang. Dia selalu mengingatkan agar aku tidak menyerah. Syifa, kamu itu kuat. Jangan biarkan mereka merusak kepercayaan diri kamu. Kamu bisa lebih dari ini. Dan kalau suatu hari nanti, kamu merasa harus pergi, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sudah tahu batas dirimu. Percakapan-percakapan dengan Dewi memberiku kekuatan. Meski aku belum berani mengambil langkah besar, setidaknya aku mulai memiliki rencana. Aku mulai memikirkan masa depan bukan hanya sebagai bagian dari pernikahan ini, tapi juga untuk diriku sendiri. Di satu sisi, aku masih berharap bahwa Mas Indra akan berubah, bahwa dia akan menyadari beban yang aku tanggung. Tapi di sisi lain, aku juga mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk. Setiap hari aku terus menjalani peran sebagai istri dan menantu yang baik. Aku tetap menjalankan tugasku di rumah. Meski hatiku semakin berat, tapi kini ada kekuatan baru yang menyelinap di dalam diriku. Kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri, jika nanti saatnya tiba. Namun hari-hariku kini berjalan monoton untuk mengulang tugas yang sama tanpa henti. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, aku sudah bangun menyiapkan sarapan untuk semua orang di rumah. Setelah itu, aku pergi bekerja dan pulang dalam keadaan tubuh yang remuk. Namun tidak ada ucapan terima kasih yang aku terima. Bahkan setidaknya Bu Lastri dan Reni terus memperlakukanku seperti pembantu mereka. Setiap hari, tugasku di rumah seolah bertambah tanpa akhir. Bu Lastri semakin sering menyuruhku melakukan hal-hal sepele yang seharusnya bisa ia lakukan sendiri. Bahkan sampai memijat kakinya saat dia merasa lelah. Sementara itu Reni, adik iparku yang masih kuliah, semakin hari semakin memperlihatkan sikap tidak peduli. Dia sering memesan barang-barang online tanpa izin, kemudian dengan enteng memintaku untuk membayarnya. Uang yang seharusnya bisa aku tabung untuk diriku sendiri, sekarang terpaksa aku keluarkan untuk keperluan yang tidak penting itu. Puncaknya terjadi suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari kantor. Reni menungguku di ruang tamu, wajahnya tanpa ekspresi, namun jelas dia sudah siap meminta sesuatu lagi. Kak, barang pesanan onlineku udah datang. Tolong ya, bayarin dulu, nanti aku ganti deh, katanya sambil menyerahkan tagihan di tangannya. Aku melihat nominal yang tertulis di sana, dan darahku langsung mendidih. Ini bukan pertama kalinya dia meminta hal semacam itu, dan aku tahu betul bahwa uangnya tidak akan pernah kembali ke tanganku. Sudah terlalu sering Reni meminta, berjanji akan membayar, namun akhirnya lupa atau berpura-pura lupa. Ren, kapan kamu mau berhenti menyuruh aku membayari belanjaanmu? Tanyaku dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Dia memandangku seolah-olah aku sedang berbicara dengan bahasa asing. Loh, Kak, kamu kan yang kerja.
Masa cuma bantu segitu aja kamu gak mau sih? Kalimat itu seolah menjadi pukulan keras di wajahku. Aku bekerja. Ya, aku bekerja keras. Tapi bukan untuk ini. Bukan untuk membiayai gaya hidup Reni yang berlebihan. Sementara dia hanya bermalas-malasan di rumah. Rasanya dadaku terasa sesak, seolah-olah ada beban yang semakin berat menekan setiap bagian tubuhku. Malam itu, setelah Mas Indra pulang bekerja, aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Begitu dia masuk ke dalam kamar, aku langsung menutup pintu dan memulai percakapan yang sudah lama aku pendam. "Mas Indra, kita harus bicara, Mas," kataku sambil menatapnya dengan penuh keseriusan. Dia menoleh, wajahnya kelelahan setelah seharian bekerja. Tetapi aku sudah tidak peduli. Semua kesalahan yang selama ini aku simpan meledak begitu saja. Aku gak tahan lagi dengan sikap ibumu dan Reni. Mereka memperlakukan aku seperti pembantu di rumah ini. Apa kamu gak lihat, Mas Indra? Aku bekerja seharian, tapi di rumah aku harus mengurusi semuanya. Aku capek, Mas. Aku meluapkan semuanya. Tak lagi memperdulikan apakah kata-kataku menyakiti. Tak lagi memperdulikan apakah kata-kataku menyakiti atau tidak. Semua harus keluar sekarang. Mas Indra seperti yang sudah-sudah, hanya menghela nafas berat. Dia berjalan ke arah tempat tidur dan melepaskan tas kerjanya di atas kasur. "Syifa, kamu harus ngerti, mereka itu keluargaku. Ibu sudah tua, dan Reni masih kuliah. Kamu kan istriku, jadi wajar dong bantuin keluargaku." "Wajar," kata-katanya membuatku semakin geram. "Bantuin keluargamu, Mas Indra, ini bukan cuma bantuin. Aku yang bekerja, aku yang memasak, aku yang bayar semua tagihan, bahkan pesanan online Reni pun aku yang bayarin. Kamu nggak lihat, apakah aku harus terus-menerus berkorban di sini?" Nada suaraku semakin meninggi, dan aku tahu bahwa pertengkaran ini tidak akan berakhir baik. Tapi aku sudah tidak peduli. Semua sakit hati, lelah, dan ketidakadilan yang aku rasakan selama ini harus terungkap. "Apa kamu lupa, Mas Indra? Kita ini menikah, bukan berarti aku harus menanggung semua beban. Sementara kamu diam saja melihat keluargamu memperlakukan aku seperti ini." Lanjutku tanpa henti. Mas Indra mendengus kesal. "Kamu terlalu berlebihan, Syifa. Jangan bikin masalah besar dari hal sulit. Mereka kan gak minta yang macam-macam. Ibu cuma mau kamu bantu sedikit di rumah. Itu gak salah kan? Bantu sedikit. Itu yang kamu bilang, Mas. Setiap hari aku melakukan segalanya. Sementara kamu tak pernah peduli padaku dan membiarkan ibumu dan adikmu memanfaatkanku, Mas Indra. Aku gak kuat lagi. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini." Mas Indra tiba-tiba berdiri, mendekatiku dengan wajah yang penuh amarah. "Kamu ngomong apa, Syifa? Kamu tahu kan, ini rumah ibu, bukan rumah kita. Kalau kamu gak bisa terima keadaan, kamu pergi saja dari sini." Aku terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Selama ini aku selalu menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal bersama, tempat aku dan Mas Indra membangun keluarga. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari rumah ini. "Apa, Mas? Aku yang salah." Suaraku bergetar antara marah dan sakit hati. "Aku yang selama ini mengorbankan segalanya untuk kamu dan keluargamu. Tapi kamu bilang aku yang salah." Pertengkaran itu semakin memanas. Kata-kata kami saling menghantam seperti gelombang ombak yang tak terkendali. Hingga pada akhirnya, dalam ledakan kemarahan yang tak terduga, Mas Indra menampar pipiku dengan keras. Aku tersentak. Tubuhku terasa membeku seketika. Suara tamparan itu menggema di seluruh kamar, membuat jantungku berhenti berdetak untuk beberapa saat. Aku menatapnya, terkejut dan terluka. "Mas Indra, kamu tega ya?" Suaraku hampir tidak terdengar, tapi yang keluar dari mulutnya setelah itu lebih menyakitkan daripada tamparan itu sendiri. "Sudah cukup, Syifa. Gak usah banyak bicara lagi. Kalau kamu terus begini, lebih baik kita berpisah. Aku ceraikan kamu sekarang juga." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah aku alami. Aku berdiri diam, terpaku, tidak mampu memproses apa yang baru saja dia katakan.
Ini tidak mungkin nyata. Aku merasa seperti terseret dalam mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan. Di luar kamar, Bu Lastri dan Reni ternyata mendengar seluruh pertengkaran kami. Mereka tidak membela atau mencoba merendahkan situasi, tapi sebaliknya, mereka berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh dengan kemenangan, seolah-olah ini yang mereka tunggu-tunggu. "Syifa, kamu memang gak pantas menjadi istri Indra," ujar Bu Lastri dengan dingin. "Sudah cukup kita bertahan dengan sikapmu sekarang. Lebih baik kamu pergi dari sini." Reni mengangguk setuju. Matanya memandangku dengan sinis. "Benar itu apa kata ibu. Kamu memang gak cocok tinggal di sini." Aku diusir dari rumah yang selama ini aku anggap sebagai tempatku berlindung. Aku yang selalu bekerja keras untuk mempertahankan pernikahanku, kini diusir seperti orang asing. Rasanya seperti ada jurang besar yang terbuka di hadapanku, siap menelanku hidup-hidup. Tak ada lagi tempatku di rumah ini, tak ada lagi tempat di hati mereka. 2 tahun berlalu sejak perceraian itu, dan hidupku kini telah berubah drastis. Pada awalnya, aku terpukul, dunia seolah runtuh, dan aku harus membangun semuanya dari nol. Namun perlahan-lahan, aku mulai fokus pada karir dan bisnis sampinganku yang terus berkembang. Sebuah butik kecil yang kudirikan atas saran Dewi. Berkat kerja keras dan dukungan sahabatku itu, butikku kini telah tumbuh menjadi bisnis yang sukses. Semakin dikenal dan ramai pengunjung. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang baru. Aku tidak lagi dibebani oleh rasa takut atau kegelisahan seperti dulu. Di butik, aku merasa bebas dan berdaya, menjalin relasi baik dengan pelanggan dan mengatur bisnis sesuai caraku sendiri. Meskipun bayang-bayang masa lalu, terutama tentang Mas Indra dan keluarganya, sesekali muncul dalam pikiranku. Aku tahu bahwa hidupku jauh lebih baik sekarang. Kehilangan mereka justru menjadi berkah terselubung yang membebaskanku untuk menemukan diriku sendiri dan menggapai impianku. Namun hari itu, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Di butikku aku sedang sibuk melayani pelanggan, membantu mereka memilih baju dan aksesoris di butik. Namun tiba-tiba, di antara keramaian, aku melihat sosok yang sangat familiar, Mas Indra. Dia berdiri di depan pintu butik, sementara Reni adiknya, dan seorang anak kecil yang berada di gendongannya. Aku terpaku sejenak, tidak percaya bahwa mereka muncul di hadapanku setelah sekian lama tanpa kabar. Selama 2 tahun ini, aku benar-benar melepaskan segala komunikasi dengan mereka. Tak ada pesan, telepon, ataupun kabar tentang bagaimana kehidupan mereka setelah perceraian. Dan jujur saja, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tapi sekarang, mereka ada di sini, di tempatku, tempat yang aku bangun dengan usaha keras setelah keluar dari keterpurukan. Sambil tetap fokus pada pelanggan, aku mengamati mereka dari kejauhan. Aku tidak tahu siapa anak kecil itu, tetapi jelas ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Wajah Mas Indra terlihat lelah dan kusut, jauh berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Reni juga nampak lebih tua dari wanita seumurannya. Ditambah lagi ada sorot putus asa di matanya. Setelah beberapa menit, Mas Indra mulai mendekatiku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, tapi aku menenangkan diriku. Aku sudah bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Perempuan yang tak berdaya dan bergantung pada mereka. Lagi pula, aku juga bukan siapa-siapa dia lagi. "Syifa," panggil Mas Indra dengan pelan saat ia berdiri di depanku. "Kamu apa kabar?" Aku hanya mengangguk singkat, menyembunyikan perasaanku di balik senyum yang biasa aku tunjukkan pada pelanggan. "Bagaimana kabarmu?" tanya Mas Indra lagi, lebih sungguh-sungguh kali ini. "Aku baik-baik saja, Indra," jawabku dengan singkat. Aku bisa merasakan matanya menelusuri butikku yang penuh dengan pelanggan. "Butik ini milikmu?" tanyanya dengan heran. Aku menatapnya. Dan dalam sekejap, aku bisa melihat keterkejutan di matanya. Tentu saja dia tidak pernah menyangka bahwa butik besar dan ramai ini adalah hasil kerja kerasku. "Iya, ini butik milikku," jawabku dengan tegas. Ekspresi wajah Indra berubah. Ada rasa kagum, namun di balik itu aku bisa melihat keputusasaan. "Syifa, aku ingin bicara."
Dia menunduk sebentar, seolah-olah mencari kata-kata. Aku mau minta maaf, Siva. Sejak kita bercerai, hidupku berantakan. Aku kehilangan pekerjaan, dan semuanya jadi sulit. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Dia melanjutkan. Aku dipecat dari perusahaan. Ibu memaksaku untuk membiayai dia dan Reni, dan gajiku tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Aku terpaksa mengambil uang perusahaan, dan aku menyadari bahwa itu kesalahan terbesarku. Aku masih terdiam melihat Indra yang terus berbicara panjang lebar tentang kesedihannya setelah bercerai. Namun hatiku tergerak sedikit mendengar cerita itu, tapi aku tetap menjaga jarak. Anak yang kamu gendong, itu anak siapa? Mas Indra menatap anak kecil di pelukannya. Matanya penuh kesedihan. Ini anak Reni. Reni dikeluarkan dari kampusnya karena terlibat skandal dengan pacarnya. Videonya viral di media sosial. Dan sekarang, dia nggak punya apa-apa lagi. Bahkan pacarnya pun meninggalkannya. Dia kesulitan membesarkan anaknya. Kami datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Untuk Reni. Aku dengar, kamu buka lowongan pekerjaan untuk butikmu. Jadi inilah yang mereka alami setelah aku dan Indra bercerai. Dalam hati, aku tersenyum jahat karena aku akhirnya merasakan kemenangan yang selama ini aku belum pernah rasakan ketika aku masih bersama dengan Indra. Hidup mereka hancur berantakan. Bahkan Indra sudah tidak bisa lagi bekerja di perusahaan manapun, mengingat reputasinya kini sudah jelek. Ternyata kedatangan mereka memang untuk mencari pekerjaan untuk Reni. Aku memang sedang membuka lowongan kerja untuk dijadikan kasir di butikku. Namun kedatangan Indra dan Reni justru membuat diriku semakin puas. Ternyata mantan suamiku dulu yang sangat penurut dengan ibunya, meski untuk perintah yang salah, kini mengemis meminta pekerjaan denganku. Melihat Reni, aku jadi teringat Reni yang dulu. Reni yang selalu memperlakukanku seperti sampah, kini justru membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Aku memang membuka lowongan kerja di butik ini, kataku dengan dingin. Tapi aku tidak menerima orang yang malas dan tidak punya tanggung jawab, seperti Reni. Mas Indra nampak tersentak mendengar ucapanku. Dia mencoba membela adiknya. Siva, dia sudah berubah. Dia butuh kesempatan ini. Kami semua sedang berjuang. Jujur aku sendiri belum menikah lagi, karena ibu terus memaksaku untuk tetap mengurus dia dan Reni. Aku menatap mereka berdua. Sungguh ironis. Mereka yang dulu merasa berkuasa di atas penderitaanku, kini berada di dalam posisi meminta-minta. Mas Indra, yang dulunya selalu membela ibunya, sekarang terjebak dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri, tergantung pada ibu dan adiknya yang selama ini ia pertahankan, meskipun jelas-jelas mereka merusak kehidupannya. Indra, aku berkata pelan namun penuh kepastian, hidupmu mungkin hancur sekarang, tapi aku tidak bisa lagi terlibat dalam drama keluargamu. Aku sudah terlalu banyak menderita karena kalian. Dan sekarang, aku hanya fokus pada diriku sendiri. Butik ini, hidupku yang baru. Aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Aku melihat ke arah pintu, memberikan isyarat kepada stafku untuk menghampiri mereka. Tolong antar mereka keluar, pintaku dengan tegas. Indra mencoba memohon, tapi aku tidak bergeming. Aku sudah cukup sabar dan terlalu lama menahan rasa sakit akibat perbuatan mereka. Sekarang, giliran mereka merasakan konsekuensinya. Saat mereka akhirnya meninggalkan butikku, aku menghela nafas panjang. Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada kegembiraan dalam hatiku. Hanya ada kelegaan bahwa aku telah mengambil kendali penuh atas hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan masa laluku yang pahit kembali mengganggu kedamaianku. Hidup terus berjalan. Dan aku tahu bahwa aku sekarang adalah perempuan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hari ini, aku duduk di depan butikku, memegang secangkir kopi hangat di tanganku. Setiap hirupan aroma kopi mengingatkanku pada perjalanan panjang yang telah aku lalui. Sambil tersenyum, aku melihat pelanggan yang datang dan pergi. Setiap langkah mereka seolah menjadi saksi bisu akan betapa jauhnya aku telah melangkah. Di dalam hatiku, ada keheningan yang indah, sebuah ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku telah menantang badai kehidupan, tersapu oleh kerasnya gelombang. Namun kini aku berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat,
lebih tegar dari sebelumnya. Kini aku sadar bahwa hidup ini sepenuhnya milikku. Kebebasan yang dulu terasa begitu jauh, kini hadir dalam setiap detik yang kulewati. Kebahagiaan mengalir dalam nadiku, bukan karena orang lain, melainkan karena diriku sendiri. Masa depan yang penuh harapan terbentang luas di hadapanku, siap untuk kurai dengan tangan yang tak lagi ragu. Tak ada ruang untuk penyesalan, hanya rasa bersyukur yang mendalam. Masa lalu telah kutinggalkan, dan sekarang aku berdiri dengan teguh di atas landasan yang kubangun dengan keringatku, air mataku, dan kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri. Aku bahagia, bahagia dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, kebahagiaan inilah yang membuat hidupku terasa lebih dari cukup.